Pemirsa, tanggal 14 November diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia. Atau kencing manis atau juga dikenal dengan kelebihan gula darah menjadi salah satu penyakit yang tentunya bisa menyerang siapa saja, bahkan kita, Fania, yang terjadi ketika tubuh tak lagi mampu mengontrol kadar gula atau glukosa dalam darah. Diabetes adalah salah satu penyakit paling mematikan di dunia. 1 dari 11 warga dewasa dunia menderita diabetes. WHO mencatat Indonesia menduduki tempat keempat terbesar dengan penderita diabetes setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Bahkan WHO memprediksi pada 2030 nanti akan ada 21 juta jiwa penduduk Indonesia yang hidup dengan diabetes. Fighting flames of fire, hang on to burning wires, we don't care anymore. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang dikarakterisasi dengan adanya hiperglikemi akibat dari kerusakan insulin, aksi insulin, atau keduanya. Hiperglikemi kronik pada diabetes akan menyebabkan komplikasi yang berupa gangguan disfungsi atau kegagalan pada organ lain, terutama mata, ginjal, syaraf, jantung, dan pembuluh darah. Diabetes mellitus akan menimbulkan komplikasi jangka panjang jika tidak ditangani dengan benar. Beberapa komplikasi yang dapat muncul dari penyakit diabetes adalah terjadinya gangguan retinopati yang berpotensi mengakibatkan kebutaan, gangguan nefropati yang menyebabkan gagal ginjal, amputasi, gangguan neuropati otonom yang mengganggu sistem kardiovaskuler, gastrointestinal, genitourinaria, stroke, jantung, serta disfungsi seksual. Dan gangguan neuropati perifer yang resiko terjadinya ulkus kaki berujung pada amputasi. Peningkatan kemakmuran, kemajuan teknologi, dan westernisasi dapat mengakibatkan perubahan gaya hidup dan pola makan di masyarakat, khususnya remaja yang cenderung menyukai makanan cepat saji atau yang disebut juga dengan fast food, serta penurunan aktivitas fisik yang dapat mengakibatkan terjadinya gizi lebih. Penyakit ini disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, mulai dari seringnya mengonsumsi makanan cepat saji sampai minuman dengan gula yang berlebih. Penyakit diabetes tidak hanya menyerang orang dewasa. Di tahun 2019 sudah banyak kasus dengan penyakit diabetes yang menyerang remaja di usia 18 sampai 24 tahun yang kurang mendapatkan edukasi tentang bahaya diabetes dan cara pencegahannya. Jika terus dibiarkan, maka penyakit diabetes setiap tahunnya akan terus meningkat dengan sangat drastis. Bersama saya Rahmana Sibilikita Anjani dan rekan saya Cynthia Ayu Kristanti, mari bersama kita mengulas tentang pola perilaku hidup remaja milenial penyebab diabetes mellitus. Sebelum kita membahas tentang pola perilaku hidup sehat, mari kita ulas terlebih dahulu tentang pola perilaku tidak sehat untuk remaja milenial. Sekian. Apa saja sih pola perilaku tidak sehat penyebab diabetes mellitus? Pola hidup tidak sehat yang pertama adalah pola makan yang buruk. Mengapa? Pola makan menjadi faktor terbesar dalam gaya hidup yang memiliki pengaruh langsung pada kesehatan. Akan tetapi, banyak orang yang menjalani pola makan yang buruk terutama dengan mengkonsumsi makanan tak sehat seperti halnya junk food. Di usia muda saat ini, kebanyakan orang cenderung mempunyai pola makan yang tidak sehat. Sebagai contoh, banyak anak muda yang menyukai fast food dan makan makanan manis seperti kue, donat, hingga minum-minuman atau juga yang disebut dengan boba, dibandingkan dengan mengkonsumsi makanan sehat. Nah, video yang tadi adalah salah satu contoh pola hidup tidak sehat penyebab diabetes mellitus. Jika kebiasaan tersebut tidak diubah, bukan tidak mungkin akan menderita diabetes mellitus di usia muda. Ketika mengonsumsi gula secara berlebihan, terjadi peningkatan resistensi insulin. Peningkatan resistensi insulin membuat tubuh tidak dapat memproses kelebihan gula dengan baik. Lonjakan kadar gula darah kemudian tak bisa terhindarkan dan memicu penyakit diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua yaitu kebiasaan tidur yang buruk. Tidur tentu penting dalam menunjang kesehatan. Oleh sebab itu, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, misalnya begadang, dapat berpengaruh terhadap kesehatan fisik maupun mental seseorang. Jika hal tersebut dilakukan setiap hari pada seorang remaja, maka memungkinkan terjadinya diabetes mellitus pada seorang remaja. Nah, yang ketiga adalah pola hidup tidak sehat penyebab diabetes mellitus adalah malas gerak atau di zaman milenial ini disebut dengan mager.
Kemajuan teknologi memang memudahkan manusia untuk melakukan berbagai hal, tapi juga mengurangi aktivitas fisik yang bisa berdampak bagi kesehatan tubuh. Contohnya adalah scroll TikTok atau YouTube atau scroll Shopee. Kondisi ini merupakan penyebab umum dari diabetes mellitus, apalagi jika gaya hidup ini dikombinasikan dengan pola makan yang buruk akan kebiasaan tidak sehat, seperti merokok atau minum alkohol. Nah, yang berikutnya adalah yang perlu Anda ketahui, pola hidup tidak sehat penyebab diabetes mellitus adalah kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan atau obesitas juga merupakan faktor yang meningkatkan resiko diabetes mellitus. Mengapa? Kondisi tersebut menimbulkan perubahan metabolisme tubuh yang mengakibatkan sel-sel di dalam tubuh dapat merespon insulin dengan baik. Akibatnya, tubuh kurang sensitif terhadap insulin, sehingga terjadilah resistensi insulin. Resistensi insulin inilah akhirnya menjadi penyebab diabetes mellitus. Pasalnya, kondisi ini membuat glukosa menumpuk dalam darah dan jadi sulit terkendali. Pola hidup tidak sehat yang kelima yaitu tingkat stres yang tinggi. Stres umum terjadi pada remaja, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Belajar dari rumah dengan banyak tugas juga memicu stres pada remaja. Ketika Anda stres, kadar gula darah juga akan naik. Lalu, ketika Anda merasa cemas, Anda mungkin jadi tidak bisa mengelola hidup dengan baik dan teratur. Anda mungkin akan semakin lupa berolahraga, makan dengan teratur, atau minum suplemen pendamping, sehingga semakin meningkatkan kemungkinan terjadinya risiko diabetes. Yang keenam yaitu kebiasaan merokok dan minum alkohol. Penyakit diabetes sangat rentan akan komplikasi. Saat daya tahan tubuh menurun, maka penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, dan paru pun akan semakin mudah menyerang. Kebiasaan buruk seperti merokok akan berdampak buruk pada elastisitas pembuluh darah. Hal ini akan semakin mudah mencetuskan diabetes atau memperburuk keadaan jika memang sudah terkena sebelumnya. Sementara itu, alkohol dapat meningkatkan kadar gula darah dan memperburuk kondisi kesehatan bagi yang sudah menderita diabetes. Nah, pola perilaku tidak sehat atau sering dilakukan oleh remaja milenial saat ini adalah jarang minum air putih. Kekurangan cairan dapat menjadi penyebab berbagai masalah kesehatan mulai dari penyakit ginjal, jantung, maupun diabetes. Jurnal Diabetes Care menemukan bahwa asupan cairan yang rendah dapat menyebabkan naiknya gula darah yang bisa berujung pada diabetes. Dehidrasi juga bisa memperburuk kondisi tersebut. Ketika dehidrasi, tekanan darah naik dan tubuh menghasilkan hormon stres. Keduanya bisa memicu kenaikan gula darah secara drastis atau juga disebut dengan hiperglikemi. Akibatnya, gejala diabetes jadi lebih parah dan beresiko menyebabkan komplikasi dalam jangka panjang. Oke teman-teman, khususnya untuk remaja milenial saat ini, video-video tersebut tadi adalah sekilas video tentang pola hidup tidak sehat penyebab diabetes mellitus. Tapi tenang, kita akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara pencegahan diabetes mellitus dengan cara Sebagai remaja yang bijak, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Berikut adalah beberapa pola hidup sehat bagi remaja milenial untuk mencegah terjadinya diabetes mellitus pada seorang remaja. Berikut adalah videonya. Untuk pencegahan yang pertama yang dapat dilakukan oleh remaja milenial saat ini adalah dengan cara senam diabetes. Senam diabetes adalah senam fisik yang dirancang menurut usia dan status fisik dan merupakan bagian dari pengobatan diabetes mellitus menurut Persadia tahun 2000. Manfaat senam diabetes mellitus menurut Novitasari 2012 adalah yang pertama, mengontrol gula darah untuk diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua, olahraga yang teratur dapat menurunkan resistensi insulin. Yang ketiga, memperbaiki gejala-gejala muskuloskeletal. Untuk lebih lengkapnya melihat video senam diabetes mellitus dapat mengklik link video di bawah ini. Untuk pencegahan yang kedua, kita dapat melakukannya dengan cara pengubahan gaya hidup. Untuk yang pertama, dapat melakukan aktivitas fisik. Yang kedua yaitu mengatur pola makan, mengurangi gula dan makanan berkalori tinggi serta memperbanyak makanan berserat. Makanan berserat tidak hanya mengurangi resiko diabetes dengan meningkatkan kontrol gula darah, tetapi juga menurunkan resiko penyakit jantung dan menjaga berat badan ideal dengan membantu kita merasa kenyang. Yang berikutnya adalah harus bisa menghindari rokok. Mengapa? Karena merokok meningkatkan resiko terjadinya diabetes mellitus. Yang kelima yaitu manajemen stres. Stres meningkatkan resiko terjadinya diabetes mellitus, sehingga memiliki manajemen stres yang baik dapat mencegah terjadinya diabetes mellitus. Dan yang terakhir yaitu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup juga merupakan pola hidup sehat yang mencegah berbagai penyakit termasuk diabetes mellitus.
Demikian sekilas video tentang promosi kesehatan pola hidup remaja milenial penyebab diabetes mellitus. Sebagai remaja yang bijak, mari kita bersama-sama menerapkan pola hidup remaja yang sehat untuk mencegah terjadinya diabetes mellitus pada remaja. See you next video. Bye bye.